Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kali ini kita coba untuk berbicara apa yang terjadi di Piala FA. The Gunners Arsenal bermain di depan publik sendiri di Stadion Emirates, gagal untuk bisa mengalahkan The Reds Liverpool. Mereka langsung tersisih di putaran ketiga Piala FA, dipermalukan oleh tim asuhan Jurgen Klopp, kalah dengan 0-2 dan sangat menyakitkan. Bagaimana dua gol yang didapatkan oleh Liverpool semua terjadi di 10 menit terakhir. Ya, diawali dengan menit 80 ketika ada gol bunuh diri dari sepakan pojok yang dilayangkan oleh Trent Alexander-Arnold, dan di sana ada pemain belakang Kiwior yang didaulat menjadi penyebab bobolnya gawang Arsenal yang dikawal oleh Aaron Ramsdale, dan ini memukul bagi mereka. Memang mereka coba untuk bisa menekan terus di 10 menit terakhir itu setelah gol pertama dari Liverpool, tapi tidak bisa membobolkan atau bisa menyamakan kedudukan sampai pada masa injury time. Kemudian muncullah Luis Diaz. Ini gol menarik skemanya yang terjadi di gol kedua ini. Ya, ini langsung mematikan asa semua pemain-pemain Arsenal tertunduk dengan gol kedua ini karena memang tidak ada waktu lagi. Karena setelah memasuki menit 90 plus ada pertambahan waktu di antara 4-5 menit, dan di sanalah Luis Diaz mematikan asa pemain-pemain Arsenal untuk berharap mereka masih bisa menyamakan kedudukan dan bisa lolos, tapi akhirnya langsung pupus. Dan gol ini yang terjadi lewat kerjasama, ada sebuah serangan sporadis dari Arsenal dimentahkan di sana, kemudian Ryan Gravenberch yang masuk di babak kedua itu memberikan umpan kepada Nunes membawa bola, kemudian menggiring dia, memberikan lagi sodoran pas kepada Diogo Jota yang kembali tampil setelah mengalami masalah sebelumnya, tapi Diogo Jota masuk ke dalam dan memberikan umpan lagi ke Luis Diaz. Tanpa banyak kontrol lagi, Luis Diaz langsung menghujamkan tembakan kaki kanan ke pojok kiri gawang Ramsdale dan membuat Jurgen Klopp bersorak ya di pinggir lapangan, karena dia sudah tahu gol ini langsung membawa mereka lolos ke putaran keempat FA Cup. Dan saya penasaran untuk bisa melihat, coba kita lihat ini gol yang ini dia ya, dan ini dia Jurgen Klopp bersorak di pinggir lapangan setelah gol dari Luis Diaz. Inilah momen-momen yang begitu menyesakan bagi publik Arsenal, pendukung setia yang terus bisa memberikan support ya kepada pemain-pemain Arsenal. Akhirnya mereka bisa gagal. Inilah suasana ya, inilah bagaimana kegembiraan yang diluapkan oleh pemain-pemain Liverpool setelah gol kedua ini. Dan mereka langsung bisa membooking satu tiket ke babak selanjutnya. Seperti apa yang kita dengar tadi, reporter menceritakan bahwa pertandingan ini tanpa Van Dijk, tanpa Mo Salah, mereka tidak khawatir. Tidak ada masalah bagi mereka untuk terus bisa melaju. Bahkan posisi Mo Salah ditempati oleh Cody Gakpo, karena Klopp memainkan starting 11 dia dengan di depan itu langsung Nunes, Gakpo di kanan dan Luis Diaz di kiri sebelum Jota masuk ya di babak kedua. Di tengah ada dipimpin oleh McAllister, ada Harvey Elliott dan Curtis Jones yang berdiri di sana, sebelum ada dua anak muda juga bisa ditampilkan oleh Jurgen Klopp. Ya, kita bisa melihat di sini yaitu Bradley dan Clark yang masuk di babak kedua, kan ada pergantian-pergantian, ada 4 pergantian pemain yang dibuat. Diogo Jota juga masuk dengan Ryan Gravenberch yang ada di sana dengan menarik keluar Gakpo, ada McAllister, Jones dan Elliott. Ya, kemudian di belakang mereka ada Joe Gomez, ada Kwanzaa, pemain muda Konate, Trent dan Alisson Becker. Nah, itu yang ditampilkan oleh Klopp. Sementara bagi Arteta, dia menampilkan Ramsdale, ada Ben White di kanan, Saliba, Gabriel, ada Kiwior, di belakang Odegaard, Declan Rice dan Jorginho, dengan Bukayo Saka, Kai Havertz dan Reece Nelson yang bermain di garis depan. Saka menjadi kapten dalam pertandingan ini, dan Arteta menggantikan ada 4 pemain yaitu Kiwior, kemudian Jorginho, Nielsen dan Havertz yang ditarik keluar.
dia memasukkan Smith Rowe, Martinelli, Nketiah dan Trossard. Tapi ini pun tidak bisa mengubah keadaan mereka untuk bisa mencetak sebiji gol pun. Sementara dalam pertandingan lainnya, ya kalau saya catat di sini itu City menang telak pesta gol di Etihad 5-0 lawan Huddersfield. Dan memang ini tim yang berada di bawah mereka. Jadi tim asuhan Pep ini bisa lolos ke babak selanjutnya, ya. Mereka clean sheet. Namun ada beberapa pertandingan juga yang dimainkan oleh tim divisi di atas, ya, di Liga Premier ini yang mengalami masalah. Yang mereka bermain imbang. Crystal Palace misalnya dengan Everton sama-sama di IPL bermain imbang 0-0. Brentford ditahan Wolves dengan 1-1. Akan ada pertandingan ulang setelah bermain imbang ini dan akan berbalik. Kalau Everton kemarin tandang, mereka akan menjadi tuan rumah di pertandingan kedua karena ini hasil imbang. Begitu juga dengan Wolves akan menjamu Brentford sebagai tuan rumah. West Ham United di kandang ditahan oleh Bristol. Ini kejutan karena Bristol bukan anggota di divisi utama atau di Liga Premier. Nanti Bristol akan menjadi tuan rumah untuk West Ham. Nottingham Forest bermain 2-2 dengan Blackpool. Blackpool juga di luar IPL. Jadi berikut Forest akan tandang ke markas Blackpool. Ya, sementara tim-tim IPL yang meraih kemenangan itu Aston Villa di kandang lawan melawan Middlesbrough dengan 1-0 dan Chelsea sebelum mengalahkan Preston North End dengan 4-0. Sheffield United menang 4-0 di markas Gillingham. Kemudian Brighton menang 4-2 atas Stoke City. Newcastle United menang 3-0 di markas Sunderland. Tottenham di kandang sendiri melawan tim sesama IPL Burnley yang berada di zona degradasi itu. Mereka menang dengan 1-0. Fulham menang atas Rotherham dengan 1-0. Itu hasil-hasil pertandingan di putaran ketiga Piala FA. Namun ada yang menarik. Salah satu pemain yang akan kita naturalisasikan, Nathan John, itu ada duduk di bangku cadangan ketika klubnya Swansea City di kandang mereka bisa meraih kemenangan atas Morecambe, tim yang berada di Liga 2, ya. Dan 2 gol yang diciptakan oleh mereka diciptakan oleh Patino dan Yates. Saya kira Nathan Cho ini akan masuk karena dia duduk di bangku cadangan, tapi dalam 4 pergantian yang dilakukan oleh pelatih Luke Williams, dia tidak dimainkan. Ya, kalau dia dimainkan paling tidak 5 menit saja, saya pikir ini akan menjadi satu hal yang sangat baik yang akan dikenang terus oleh Nathan Cho. Karena Nathan Cho ini sedang kita tunggu kedatangan dia. Mestinya dia dinaturalisasi bersama dengan Jai Isyas kemarin tanggal 28 Desember yang lalu, tapi dia tidak datang. Mungkin pada Januari ini dia dijadwalkan untuk bisa datang dan pengambilan sumpah itu terjadi terhadap pemain belakang yang bermain posisi bek kiri. Nah, semoga Nathan bisa mendapatkan kesempatan berikut oleh pelatih Luke Williams ini untuk tampil. Walaupun dia kurang bisa bermain di Championship, tapi ada di piala-piala seperti Piala FA ini, dia punya kesempatan untuk turun. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk bisa mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi di putaran ketiga Piala FA dan Liverpool bisa menang di markas Arsenal, kemudian pesta gol yang terjadi di Etihad dengan tim asuhan Pep melabrak Huddersfield dengan 5 gol. Dengan saya Bung Ropan, ciao.